Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Pung. Dimana pada pagi hari ini kita akan mengunjungi suatu tempat masih di seputaran pantai, namun spesialnya kita ini berada di tengah-tengah kota Banda Aceh. Dan siapa sangka ya, di kota Banda Aceh sendiri itu juga bagi orang-orang yang mungkin belum familiar, rupanya juga ada tempat wisata pantainya juga. Karena sejauh ini kan memang yang terkenal itu kalau di Aceh itu kan, kalau untuk pantai kan adalah Kabupaten Aceh Besar dan tentunya di Pulau Sabang. Namun terlepas dari itu semua juga, karena memang posisi kota ini berada di pesisir pantai, maka juga pastinya juga memiliki tempat wisata pantai yang menurut saya juga patut untuk dikunjungi. Meskipun kita ini kalau kita melihatkan beberapa kota besar itu kadang-kadang sudah pantainya ya, meskipun dia berada di pesisir pantai, namun pantainya kurang layak untuk dijadikan tempat wisata karena memang sudah kotor dan sebagainya, atau malah menjadi tempat yang padat buat industri perkapalan atau dermaga. Namun kalau kita melihat ini, tempat ini memang meskipun di kota, tengah-tengah kota, dan tidak jauh dari tadi kita start dari Lampulo atau pelelangan ikan, namun juga tempat ini tidak kalah menarik untuk dijadikan tempat wisata. Dan kita tadi start sempat berhenti dulu di Siak Kuala karena memang pesisir pantai ini tuh berjejer atau terbentang dari Siak Kuala sampai Alun Naga. Kawan-kawan sebenarnya bisa langsung menuju ke rute Alun Naga juga. Namun menurut saya jalan sepanjang pantai ini sangat menarik dan juga sangat sayangkan kalau kita lewatkan ya apabila kita sudah mengunjungi tempat ini, karena memang masih satu daratan pesisir pantai. Dan mulai dari pesisir pantai di Siak Kuala ini kita sudah dilihatkan dengan banyaknya antusiasme para pengunjung. Ini saya memang datang di hari weekend ya, memang di hari Sabtu Minggu. Jadi memang wajar ya, memang tempat ini ramai. Namun memang kalau kita melihat tempat ini, meskipun ramai pengunjung juga, kita juga akan penasaran karena ada tembusannya ya kalau dari Siak Kuala itu menuju ke Alun Naga. Dan seperti yang saya lewatkan ini, saya tidak melewati rute jalan aspal, namun saya lewat pesisir pantai karena tadi saya melihat di Google Maps itu kan sebenarnya di balik pesisir pantai itu ada jalan ya, jalan seperti inilah ya, jalan-jalan pedesaan yang masih bisa dilalui, apalagi saya kan di sini memakai kendaraan roda 2. Jadi kayaknya sayang untuk dilewatkan ya, apalagi kalau kawan-kawan yang jiwa-jiwa adventure kayak gitu. Di sini semi-semi ya menantang sedikit lah ya kalau kita mau lewat-lewat daerah sini. Seperti yang kita lihat tadi ya, di ujung sana itu kan ada pesisir pantai Siak Kuala, dan yang di sini itu adalah Alun Naga, dan yang kita lewatin itu adalah di dekat pesisir pantai, di mana jalannya itu masih jalan tanah namun sudah keras dan cocok ya buat kendaraan-kendaraan roda 2 atau mungkin kalau roda 4 kalau kawan-kawan berani ya, karena emang jalannya ini sedikit lebar ya. Cuman ya perlu dipertimbangkan lagi karena emang ya mungkin jangan sampai nanti kendaraannya nggak cocok, atau nanti mungkin ya karena sini kan masih ada batu-batu besar juga ya, seperti itu, jadi menghalang-halangi jalan lah mungkin. Dan sekarang saya sudah sampai di penghujung atau di ujungnya ini ya, pantai Alun Naga ini. Jadi antara Siak Kuala dan Alun Naga ini pantainya sama-sama diapit oleh sebuah sungai. Dan tentunya karena tempat ini diapit oleh sebuah sungai, maka itu wajar ya, kadang-kadang memang kalau air di pantai ini akan berubah warna ya, tergantung nanti mungkin di daratan sana kalau lagi musim hujan sungai jadi keruh kan, karena banyak tanah-tanah yang larut dan terbawa di arus sungai itu. Jadi memang sangat menentukan sekali faktor cuaca apabila kita berkunjung ke pantai-pantai yang dekat-dekat sungai seperti ini. Namun kita bisa melihat ya, pasirnya memang ini pasir yang hitam, tapi memang menurut saya ini untuk kebersihannya menurut saya terjaga dan memang layak lah ya.
kalau kita bandingkan ya, kita berbicara antara membandingkan kota dengan kota ya, mendapatkan pantai seperti ini di tengah-tengah kota itu rasanya hampir-hampir susah untuk saat ini ya. Apalagi jarak dari kota, saya anggaplah saya dari Masjid Raya pusat kota ya ke sini tuh nggak memakan waktu nggak sampai 30 menit perjalanan. Jadi memang sangat ideal ya, apalagi kalau kawan-kawannya mungkin dari jauh ya, menginap di hotel atau di penginapan, terus sorenya mau pulang mungkin ya, sorenya mau pulang lagi dan masih pengen untuk wisata sebentar saja. Saya rasa ini tempat yang cocok karena emang tidak menyita banyak waktu, dan kita kesini pun juga sangat mudah ya aksesnya ya. Kita bisa memesan mungkin online, kendaraan online dan lain-lain. Kita wisata ke sini dan sekitar sini juga, kalau kawan-kawan lihat itu banyak nanti kalau kawan-kawan yang kesini, entah nanti mau lewat langsung dari Alunaga atau dari Siakola tadi, itu banyak sekali tempat-tempat makan ya. Jadi cocoknya kan kayak gini kan, habis kawan-kawan wisata di sini pagi-pagi udah agak siang mau pulang kan, nah kawan-kawan bisa makan dulu sebelum nanti kembali ke luar kota atau ke daerah asal masing-masing. Dan wajib juga ya di sini bagi pemancing karena memang melihat dari banyaknya pemancing yang warawiri, saya menyangka pasti di sini ikan-ikan di sini tuh worth it, atau ya mungkin juga melimpah ya, untuk skala pemancing juga enak lah buat memancing kayak gitu. Ditambah lagi kalau kawan-kawan kesini tuh anginnya kan sepoi-sepoi juga ya. Dari tadi saya kesini tuh kan ya cukup dingin juga ya, dalam artian kalau kita habis dari laut mandi terus kita ke daratan itu badan kita sempat kedinginan ya, karena emang anginnya kan lumayan kencang juga ya, karena emang kan nggak kehalang-halang pohon ya. Meskipun ini bukan di daerah kayak Aceh besar yang lautnya langsung berhadapan dengan laut luas. Dan di sini ada sisi positifnya juga menurut saya ya, karena memang lautan ini tidak langsung berhadapan dengan samudra ya. Jadi ombaknya itu juga relatif lebih kecil, dan dalam artian juga bagi saya atau mungkin yang membawa anak-anak itu sangat cocok ya, karena kita tidak begitu khawatir, meskipun kita tetap harus waspada ya, namanya mandi-mandi di sini di laut kan tetap harus waspada, jangan sampai kasihkan kita akhirnya lupa dengan keselamatan. Tapi menurut saya sangat cocok dan ideal karena emang ombaknya pun kecil, terus juga tempatnya pun bersih ya, dalam artian tadi lautnya pun kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar yang lainnya, ini betul-betul lautnya bersih ya. Jadi kita bisa ibarat kata mandi itu nggak gatal-gatal lah pulang kalau misalkan kita telat-telat bilas kayak gitu. Apalagi kalau kita melihat ya, ini kan diapit oleh 2 sungai ya. Untuk mendapatkan hal seperti itu kayaknya agak susah kalau di tempat-tempat atau kota-kota lainnya. Jadi emang kalau menurut saya tempat ini bisa dijadikan sebagai salah satu rekomendasi kalau kawan-kawan yang berada di perkotaan ingin berkunjung atau main-main ke pantai tanpa harus keluar kota ya, misalkan ke Aceh besar atau ke menyeberang ke pulau. Dan juga emang kalau kita melihat ya, makin siang ya seperti biasa ya di sini tuh, kalau makin siang orang ke pantai makin banyak ya, meskipun memang cuaca semakin panas. Namun karena memang asik ya, namanya kita liburan ke pantai, dan pantainya juga menarik untuk dikunjungi, bersih bagus, pasirnya luas ya. Jadi memang sangat asik ya, orang tidak akan mengenal waktu untuk menuju kemari. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.